Ya karena dia ngebentak uang tua aku itu gara-gara masalah duit 700 tadi yang pendaan tadi kan ya. Dia 700 kan dipenuhin juga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, Indo Official, kembali kita bertemu di channel ini. Pagi ini secara santai kita akan membahas ini ada berita viral seorang pria di Palembang membatalkan akad nikahnya karena calon istri membentak orang tuanya. Ini tadi H-1 sedang viral. Mari sahabat semuanya kita ikuti bagaimana tanggapan media sosial atau berita-berita yang kami himpun dari berbagai sumber. Yuk kita ikuti. Anjas Setiawan tampak kecewa. Rencana pernikahannya dengan Dona yang telah disiapkan jauh-jauh hari batal terlaksana. Anjas memutuskan membatalkan pernikahan tepat sehari sebelum acara berlangsung. Sahabat semuanya, dari informasi channel SCTV Liputan 6 menyampaikan bahwa Anjas dan Dona ini membatalkan pernikahannya 1 hari menjelang pernikahan. Kita lihat bagaimana berita atau apa yang menjadi penyebab Anjas membatalkan pernikahannya. Keputusan Anjas bukan tidak berdasar. Dia kesal karena seluruh permintaan calon istri dan keluarganya sudah dipenuhi. Mulai dari uang mahar 35 juta rupiah, emas 2 suku, dodol 10 loyang, wajik 20 loyang, dan seserahan mencapai 10 juta rupiah. Jadi dari berita tadi dapat kita ketahui bahwa ternyata Anjas sudah memenuhi beberapa permintaan dari calon istri berupa mahar dan permintaan-permintaan lainnya. Itu sudah dipenuhi oleh Anjas. Namun karena masih dianggap kurang, pihak wanita meminta tambahan lagi 6,7 juta rupiah untuk biaya sewa tenda resepsi. Pihak pria sudah menyiapkan 6 juta rupiah. Namun saat ingin diberi, pihak wanita menolak menerima karena kurang 700.000 rupiah. Nah, ini dia sahabat semuanya yang mungkin barangkali menjadi inti persoalan di sini. Ternyata pihak wanita menolak karena ada kekurangan nilai mahar atau uang sekitar 700.000 rupiah. Nah, jadi 700.000 rupiah kekurangan dari Anjas terhadap pihak istri ini. Yuk kita ikuti. Bukan hanya menolak, calon pengantin wanita juga sempat membentak calon ibu mertuanya, sehingga membuat Anjas memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Ini ternyata yang menjadi titik puncak daripada pembatalan ini. Ternyata pihak istri tidak hanya menerima mahar tadi, kekurang 700.000 tadi, tetapi juga membentak terhadap ibunya Anjas. Ya karena dia ngebentak uang tua aku itu gara-gara masalah duit 700 tadi yang pendaan tadi kan ya. Dia 700 kan dipenuhin juga sudah. 700.000 itu. 700.000 itu untuk apa? Gimana coba cerita apa dia yang dipintanya bisa kurang 700.000 itu Kak? Awalnya Kak. Pertama sudah kita kasih uang Berapa? Ya, duit mahar. Berapa itu Kak? 35 juta. 35 juta sudah dikasih. Nah, yang 700.000 itu Apalagi itu sisanya. Sisa-sisa duit Dia tuh minta tambahan 5 juta. Tambahan untuk ini sewa box ini kan sama duit ayam di ininya kan. Baik sahabat semuanya, sahabat Indo Official. Nah, jadi berita viral ini yang terjadi di Palembang ini antara Anjas dan Dona ini bisa menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita semuanya, netizen semuanya, subscriber semuanya. Apa yang dapat kita ambil? Nah, yang pertama kita mari kembali menyadari bahwa pernikahan itu adalah sebuah sunnah Rasulullah, bahwa Rasul dalam beberapa hadisnya menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Yang bujang-bujang itu disuruh untuk segera menikah. Sebagaimana satu hadis saya sampaikan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, maka siapa di antara kamu yang sudah memiliki kemampuan, ini kemampuan menikah baik secara lahir, fisik ataupun batin, falyatazawwaj, maka segeralah untuk menikah.
Apa guna menikah itu? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya pernikahan itu nanti akan menjaga pandangan mata kita ini daripada melihat hal-hal yang tidak dibenarkan. Wa ahsanu lil farj, akan menjaga kemaluan, kehormatan diri. Maka kalau sekiranya para pemuda itu belum mampu menikah, waman lam yastati' fa alai bisawmi, maka dia melakukan atau memperbanyak puasa, fa innahu lahu wijaun. Maka sesungguhnya puasa itu nanti bisa menjadi obat baginya. Nah, kemudian tujuan mulia pernikahan ini itu akan dilalui nanti dengan sebuah proses. Nah, proses barangkali kalau kita di Sumatera Barat di Minang ini, nah itu ada namanya perkenalan orang tua, silaturahim, nanti juga ada peminangan, ada juga namanya batuka tando dan sebagainya. Nah, termasuklah nanti ada pembicaraan-pembicaraan untuk memberikan mahar, pembicaraan mahar. Nah, dalam persoalan mahar ini Islam memandang bahwa mahar ini itu sebaiknya dimusyawarahkan. Nah, dan ini sesuai dengan kemampuan tentunya daripada pihak suami yang akan nanti memberikan mahar. Bagi suami yang mampu itu sangat dianjurkan bagaimana suami ini memberikan mahar yang sebaik-baiknya. Nah, ini pun sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana Rasul itu memberikan mahar kepada istrinya itu mahar terbaik gitu. Nah, tapi bagi suami yang tidak mampu, nah bahkan Nabi pun menyatakan mahar itu dengan cincin besi pun itu bisa diberikan. Mahar itu. Nah, bahkan mahar itu juga bisa nanti ketika pernah sahabat bertanya kepada Nabi tentang mahar ini, dia tidak punya apa-apa, miskin barangkali. Nah, itu juga bisa nanti mahar itu mengajarkan Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Fatihah kepada calon istrinya. Ini juga dibenarkan. Nah, apa artinya? Nah, bahwa mahar ini jangan nanti menjadi sebuah persoalan yang bisa nanti menghalangi pernikahan. Tujuan mulia pernikahan jangan terhalang karena adanya uang mahar, atau mungkin juga karena ada uang jemputan dan segala macam bentuknya lah, sesuai dengan budaya adat masing-masing. Nah, kalau kita melihat dari kasus ini, nah ini seakan-akan ini ada persoalan kekurangan bayar gitu. Nah, kekurangan bayar atau mahar yang nilainya kalau kita lihat itu 700.000 rupiah. Nah, sebenarnya kita berharap hal seperti ini bisa diselesaikan dengan musyawarah pihak keluarga. Nah, tapi inilah yang terjadi. Nah, dan yang tidak patut lagi, nah ini kalau benar sahabat semuanya, kekurangan itu bahkan pengakuan daripada Anjas ini bahwa calon istrinya sempat membentak kepada ibunya. Nah, inilah kesalahan barangkali yang fatal yang tidak bisa diterima oleh Anjas sebagai seorang anak. Nah, karena Islam pun memandang ketika suami pun dia sudah menikah dengan istrinya, dia tetap punya kewajiban kepada ayah ibunya, orang tuanya. Dia masih menjadi milik orang tuanya. Tapi ketika seorang istri menikah dengan suaminya, dalam konsep agama dia menjadi milik dalam artian dia harus patuh kepada ketaatan kepada suaminya. Tapi kalau suami ketika dia menikah, dia tetap punya kewajiban dan punya kepatuhan kepada orang tuanya. Inilah perbedaannya. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dan mari ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita jadikan kasus yang ada ini, peristiwa ini sebagai mauizah, pelajaran. Dan mari tujuan mulia ini, tujuan mulia pernikahan ini jangan nanti ternoda atau terganggu karena persoalan-persoalan seperti mahar ini. Mahar adalah sebuah pemberian dari suami kepada istrinya sebagai bukti bahwa dia betul-betul ingin menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Bagi suami yang mampu silahkan berikan mahar terbaik bagi calon istrinya, tapi bagi yang tidak mampu, Nabi pun mengajarkan itu boleh. Bahkan dengan cincin besi pun mahar itu dibolehkan. Bahkan dengan mengajarkan Al-Quran pun mahar itu bisa diberikan. Terima kasih sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Yang bujang gadis yang sudah punya kemampuan segera menikah agar nanti jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi tidak diridhoi oleh agama, apalagi nanti sampai terjadi perzinahan. Yuk segera melaksanakan pernikahan. Kami tunggu di KUA sebagai penghulu di KUA. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih sahabat semuanya, sahabat Indah Official. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.